kunci dari kata master sebenarnya definisinya adalah kita harus bisa menghasilkan energi terus menerus ya. Tadi huruf keberapa energi? Energi ke-5. Huruf kelima. Nah, artinya untuk mencapai energi yang terus menerus kita harus mundur satu huruf lagi, yaitu huruf keempat, yaitu T atau talent. Jadi orang yang bisa menghasilkan energi terus menerus ya, dia harus bisa menemukan dulu talent yang paling bagus atau paling fun kita bilang dalam buku ini ya, sehingga dia bisa mengenerate energinya. Tetapi bagaimana talent sendiri diperoleh ya, ini yang sangat menarik. Jadi seringkali menjadi diskusi umum bahwa talent itu sebenarnya bisa dikatakan pemberian dari Tuhan itu. Ya. Tapi saya percaya tidak semua orang sebenarnya mudah untuk menemukan bakat yang paling cocok dengan dirinya. Tadi saya waktu berjalan ke sini, ini menarik ini. RRI lagi gencar-gencarnya ada nyari bintang radio katanya. Benar ya? Iya, benar banget. Ya. Nah, banyak talent show yang diadakan di Indonesia juga. Itu bagi saya sangat menarik. Karena talent show ini ajang kita untuk mencari talent-talent, terutama generasi muda. Ya. Nah, masalahnya, apakah ada cara lain selain acara-acara seperti ini? Ya. Nah, yang ditawarkan dalam buku ini adalah ada cara lain sebenarnya. Kalau kita mau mempercepat penemuan talent kita, ya, mulailah dulu dari 3 abjad sebelum talent, yaitu apa? Mindset, attitude, dan spirit. spirit. Iya, itu kuncinya. Jadi mindset sendiri nanti kita akan ngelihat ya, total ada 18 jurus ya. Dengan 6 level ini masing-masing punya 3 jurus dan jurusnya ini mudah loh Lia. Oke, jadi ini kita kayak kalau kita mau naik level di bela diri gitu ya. Betul, jadi kita harus ya. lewat dari level-level itu untuk mencapai tingkat master gitu ya. Nah, kalau level ini berat gitu ya, susah gitu kan, nggak banyak orang yang rasanya dapat mencapai semuanya ya. Padahal saya sendiri yakin bahwa semua bisa. Kenapa semua bisa? Karena di dalam jurus ini pun ya, setiap level ada 3 jurus fun-nya masing-masing. Fun, yaitu senang, menyenangkan. Ya. Lia percaya nggak kalau kita ngelakuin sesuatu ya, Jim ya, kalau kita lakukan sesuatu dengan menyenangkan, hasilnya beda nggak? Iya, benar banget. Pasti beda hasilnya, dan itu luar biasa. Dan suatu kali kita bisa kok menemukan setiap orang masterpiece dalam hidupnya sendiri. Nah, ini harus dicari. Untuk menghasilkan sebuah masterpiece itu, kita harus mengikuti langkah yang ada di master ini. Master itu. Dan tadi pertanyaan Lia menarik gitu ya. Jurus apa sih sebenarnya yang paling penting gitu ya? Kalau kita bilang 6 level ini semuanya harus dilalui. Tetapi yang menjadi pondasi pasti kita tahu dimulai dari huruf abjad pertama, yaitu mindset sendiri ya. Nah, di dalam mindset kenapa ini penting? Kalau Jimmy ahli bela diri nggak nih? Enggak juga. Tapi kita tahu di dalam bela diri ya, ada satu jurus yang biasanya dijadikan pondasi. Sebelum jurus ini dilatih, jangan coba-coba tuh latihan yang lain. Kita sebutnya jurus kuda-kuda. Nah, kuda-kuda. Nah, level fun mindset ini adalah seperti jurus kuda-kuda di dalam tahapan fun master ini. Ya. Artinya apa? Lihat di sini fun mindset ada 3 jurus. Ya. Jadi jurus yang pertama adalah free mindset. Ya. Sebuah pola pikir yang bebas, sebuah impian yang bebas, dan ini pas banget nih. Pola pikir bebas itu ternyata banyak diteliti bahwa biasanya anak kecil, ya, sama orang dewasa, mana sih yang lebih suka berpikir secara bebas? Anak kecil. Anak kecil. Impian anak kecil luar biasa besarnya, ya. Tetapi makin dewasa, seringkali orang-orang yang dewasa ini membatasi impiannya. Kenapa? Mereka takut. Ya. Logika mereka bermain dengan besarnya. Ya. Padahal menurut penelitian, ya, justru alam bawah sadar kita, kalau kita bisa manfaatkan secara bebas, ya, ini bisa menjadi sebuah kekuatan dalam penentu kesuksesan kita ke depan. Ya. Tentunya free mindset ini tidak berdiri sendiri. Kita akan masuk jurus kedua. Karena ini FUN atau fun. Berarti jurus keduanya dimulai dengan huruf U. Huruf U. Ya. Nah, yang kedua kita sebut kalau pikiran kita udah bebas ya, impian kita udah bebas, mulailah dengan unlimited mindset. Bebas lalu tidak terbatas. Seperti itu. Ya. Nah, tidak terbatas ini seperti ini. Saya ada setiap jurusnya nih. Lihat kalau baca di bukunya ya. Kita akan temukan musuhnya masing-masing. Jurus itu nggak menarik kalau nggak ada musuhnya, benar ya? Benar banget. Nah, kalau ahli kungfu atau ahli bela diri ya, mau pakai jurus tapi kita pakai sembarangan, nggak bisa. Kita harus tahu setiap musuhnya apa, jurus apa kita keluarkan, itu pas. Nah, di dalam setiap jurus ini ada musuhnya, tetapi kita bahas salah satunya unlimited mindset. Unlimited mindset, musuhnya kita sebut dengan teori Maslow.
Pernah dengar tentunya ya. Iya. Ini musuhnya untuk yang jurus pertama ya. Yang kedua justru. Oh, justru yang kedua. Kalau yang pertama yang unlimited mindset ya. Yang pertama Black Swan phenomenon, tapi saya nggak jelaskan dalam kali ini. Iya. Bisa disimak di bukunya. Tapi yang kedua ini menarik, Maslow teori. Saya nggak menyalahkan teori Maslow ya. Kita sendiri yakin bahwa manusia itu punya hierarki kebutuhan secara bertahap gitu ya. Iya. Yang pertama kita pasti butuh, orang bilang apa? Pangan, sandang, papan. Yang kedua, orang butuh namanya safety, keamanan. Iya. Ya. Lalu yang ketiga, mereka butuh yang namanya interaksi sosial. Iya. Ya. Yang keempat, orang butuh penghargaan. Dan yang kelima, sebenarnya aktualisasi diri. Ya. Nah, seringkali, kenapa ini menjadi musuh yang kedua, limited mindset? Seringkali kita membatasi jurusnya, membatasi impian kita, ya, karena kita melihat hanya apa yang kita miliki sekarang. Ya. Misal gini, karena kita sekarang cuma punya, ya, kita sekarang belum punya, misalnya, oh, rumah kita belum punya nih, ya, masih banyak yang belum kita punya. Lalu ada orang-orang tertentu membatasi keinginannya. Ya. Justru ini yang harus dibalik. Ya. Di dalam level kedua, level pertama, jurus kedua, kita harus melihat bahwa cara membaca teori Maslow ini mulailah dari yang terakhir, yaitu aktualisasi diri. Ya, kalau kita sudah melakukan aktualisasi diri kita dengan benar, ya, dengan impian kita, ya, impian yang bebas itu harus mulai dibuat dalam bentuk naskah impian. Ya, seringkali orang punya impian tetapi tidak dituangkan dalam bentuk naskah impian. Nah, kalau naskah impian ini kita jalankan dengan baik, ya, kita bisa dapatkan bahwa aktualisasi diri ini sebagai kunci kita untuk mendapatkan justru level-level yang sebelumnya, sampai akhirnya sendiri yang namanya penghargaan, yang namanya kenyamanan hubungan sosial, yang namanya keselamatan kita, dan yang terakhir namanya papan, pangan, semua itu adalah hasil dari karena kita beraktualisasi diri. Seperti itu ya. Oke. Ya. N-nya kurang dulu, N-nya saya masih tambahkan. Oh, iya, Kan iya. kurang ada Kurang satu N, N. Nah, ya. N-nya sendiri notified mindset itu. Mindset ya. Jadi kenapa notified mindset? Kalau kita ada punya sesuatu yang bebas dan tak terbatas, kadang-kadang bisa lupa nggak? Ya, lupa kan? Sang pencipta luar biasa, ya, semua begitu banyak mendukung, teman-teman begitu mendukung, dan akhirnya notified mindset ini bergulir, ya, dan sampai hari ini buku ini bisa didapatkan seperti itu. Oke, jadi kayaknya kalau dari yang level pertama gitu ya, dengan 3 jurus itu tadi, yang saya ingat adalah kita tuh nggak cuma bisa misalnya kita menginginkan sesuatu, tapi juga kita harus mendeklar gitu juga ya kan? Betul, iya. Disampaikan gitu supaya itu jadi kayak semacam bagian juga dari tekad kita untuk bisa mewujudkannya. Gitu. Benar ya. Dan di dalam buku ini nanti kita akan lihat buku ini juga mengutip. Saya melakukan langsung interview dengan 6 tokoh yang kita sebut Fun Master Indonesia. Siapa, boleh disebutkan nggak siapa? Siapa aja tuh? Nah, 6 tokoh ini memang kita ambil dari berbagai kalangan, ya. Yang pertama kita kenal seorang artis muda, ya, yang punya impian luar biasa sekali, go internasional. Siapa? Lia. Ya. Cluenya gini, baru saja ya, sampai sekarang ini dia mendapatkan nominasi untuk bukan lagi MTV Asia tapi Europe, MTV Europe. Siapa? Agnes Monica. Agnes Monica. Okay. Ya. Jadi ini satu tokoh yang kita temuin, ya. Yang kedua, kita tahu dunia impian, ya, itu kalau tidak divisualisasikan biasanya susah ya. Terkait dengan jurus pertama kita. Nah, bahasa gambar. Ada sutradara yang sangat terkenal sekali, ya. Dulunya berangkat dari aktor, film-filmnya begitu luar biasa, tapi dia dikenal sebagai salah satu jenderal naga bonar. Siapa dia? Deddy Miswar. Bung Deddy Miswar, ya. Yang ketiga, fitness itu mulai merajalela, ya. Pada saat salah satunya tokoh binaraga ini eksis. Siapa dia? Adirai, ya. Dan yang keempat, ini mungkin nggak banyak yang tahu, ya. Sebuah identitas itu sangat penting pada waktu kita bicara level mindset. Ya. Jadi seringkali kenapa kita belum bisa menentukan talent kita? Karena kita juga terkadang belum tahu kita mau jadi seperti apa. Ya, who am I? Kita masih bingung. Tapi begitu identity atau brand kita sudah impikan, ya. Nah, tokoh yang keempat ini terkait dengan brand. Ya. Namanya Daniel Surya. Ya, jadi banyak brand-brand di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bangun itu, ya, dia kembangkan. Dan yang kelima, karena di dalam buku ini, Lia,
dan Jimmy, Iya. ada satu yang kita kaitkan dengan hukum kekekalan energi fisika. Ya, jadi bagaimana nanti master ini, ya, setiap mindset, attitude, spirit, dan talent kita bisa kaitkan dengan rumusan fisika yang sebenarnya rumusan ini akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia gitu. Ya, sehingga saya tertarik untuk ketemu langsung dengan satu tokoh ini, ya, yaitu yang berperan besar di dalam Olimpiade Fisika Indonesia. Siapa sih? Pak Yohanes Surya. Pak Yohanes Surya, benar, ya. Dan yang terakhir, tahapan recycle itu kan tahapan terakhir di dalam master, ya. Nah, sama juga pada suatu kali seorang sudah sampai masa jaya-jayanya, tapi seringkali pada saat jaya-jayanya banyak orang yang akhirnya puas, ya, dan bahkan menjadi sombong. Bahayanya apa? Kalau orang puas dan sombong, Dia nggak melakukan apa-apa dan itu jadi kayak semacam kejatuhannya juga. Betul. Bergerak ke arah kejatuhannya. benar ya, karena itu di tahapan terakhir recycle nih, ya, ini harus hati-hati. Dan salah satu tokoh yang saya sangat tertarik adalah Bapak Teddy Rahmat. Pak Teddy Rahmat. Ya, pernah dengar Pak Teddy adalah salah satu CEO legendaris yang awalnya dari grup Astra International. Iya. Ya, tetapi mulai 98 ya, Pak Teddy memulai setelah dia pensiun ya, memulai sebuah bisnis barunya, yaitu perusahaannya sekarang masuk ke nomor 9 terbesar di Indonesia. Dan Pak Teddy juga salah satu tokoh terkaya di Indonesia saat ini. Tetapi yang menarik bukan itunya. Nanti kita akan lihat juga nilai-nilai apa yang ditanamkan Pak Teddy sehingga dia berhasil. Salah satunya terkait dengan master adalah bahwa kita harus memberikan energi positif bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, saling berbagi seperti itu. Iya, benar.